Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Fitriani. Saya dari kelas A1 PGSD dengan NIM 210600068. Saya angkatan 2021. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Enceng Mulyana MPD selaku dosen pembimbing 1 dan yang terhormat Bapak Dery Fadli Pratama MPD selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya untuk memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Division atau STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA, materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Penelitian yang saya lakukan ini dilatar belakangi oleh pengalaman waktu saya melaksanakan PPL di SDN Buninagara Sindangkerta Cililin. Di sana saya melihat secara nyata bahwa siswa masih kurang mampu untuk memahami konsep IPA. Kemudian juga saya melakukan studi literatur terkait rendahnya pemahaman konsep IPA pada siswa jenjang sekolah dasar. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD karena dirasa tipe STAD ini terbilang sederhana dan juga lebih terstruktur, dan juga di dalamnya itu sudah terdapat kerjasama kelompok, kemudian juga penilaian individual dan juga tim penilaian secara berkelompok. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model cooperative learning tipe STAD. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang terakhir, yang ketiga, apa hambatan yang dialami oleh siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Untuk tujuan penelitiannya itu sendiri berhubungan dengan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi. Yang pastinya yang pertama itu untuk mengetahui peningkatan pada proses pelaksanaan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui juga bagaimana proses pelaksanaan penerapan model cooperative learning tipe SAD dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA, materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh siswa terkait penerapan dari model cooperative learning tipe STAD ini dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA, materi struktur tumbuhan. Untuk metode penelitian yang saya gunakan itu menggunakan metode mixed method, di mana mixed method itu kombinasi atau gabungan dari pengumpulan data secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Kemudian juga saya menggunakan desain explanatory sequential design, di mana saya mengumpulkan datanya itu data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian juga didukung atau dilengkapi oleh data kualitatif. Selanjutnya juga saya menggunakan desain one group, pretest dan juga posttest. Subjek penelitian saya untuk populasinya itu di SD Maleber Selatan dan untuk sampelnya itu di kelas 4 sekolah dasar dengan jumlah total siswa 25 siswa yang terdiri dari 12 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Kemudian instrumen penelitian, saya menggunakan tes dan non-tes. Untuk tesnya itu sendiri, saya menggunakan soal pre-test dan post-test. Kemudian untuk non-tesnya itu, saya menggunakan angket siswa.
Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang tadi awal saya paparkan. Yang pertama itu adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA dapat dilihat dari diagram tersebut, di mana rata-rata dari pretest itu mendapatkan 68,60, kemudian rata-rata dari posttest itu 78,04. Kemudian ada juga uji N-Gen, di mana uji N-Gen itu hasilnya 0,34 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Kemudian yang kedua ada proses pelaksanaan penggunaan model cooperative learning tipe STAD dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Di sana ada 4 pertemuan. Yang pertama itu terkait pembuatan struktur tumbuhan, kemudian yang kedua itu terkait mengklasifikasikan tumbuhan dengan cara observasi, kemudian yang ketiga itu menjawab pertanyaan dengan berbantuan media permainan ludo, dan yang terakhir itu memaparkan kembali materi dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga itu mengenai hambatan siswa dalam pelaksanaan penggunaan model cooperative learning tipe STAD dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar, di mana terdapat 85% siswa menjawab setuju bahwasanya terjadi ketidakseimbangan antar anggota kelompoknya karena dirasa ada yang mendominasi jika di dalam kelompok tersebut ada siswa yang lebih memahami materi yang dipelajarinya. Kemudian juga ada 45% dan ada 13,3% yang menjawab setuju dan sangat setuju terkait kurangnya waktu dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model tersebut. Untuk kesimpulannya, ada 3 poin. Yang pertama, adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA materi struktur tumbuhan siswa kelas 4 sekolah dasar, di mana pada rata-rata nilai pretestnya itu mendapatkan 68,60 dan rata-rata nilai dari posttestnya itu 78,04. Di sini adanya peningkatan pada pemahaman konsep IPA siswa. Kemudian juga dilakukannya uji N-Gen di mana mendapatkan 0,34 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Selanjutnya yang kedua, proses pelaksanaan model cooperative learning tipe STAD ini seperti biasa, sesuai sintaknya juga. Yang pertama itu adanya penyampaian tujuan materi, kemudian adanya pembentukan kelompok, dan adanya bimbingan kelompok, kemudian juga ada presentasi kelompok. Selanjutnya juga ada pembagian penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. Kemudian yang terakhir, hambatan yang dihadapi oleh siswa seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu siswa mengalami atau merasakan bahwa pada kelompoknya itu merasa tidak seimbang. Kemudian juga kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hambatan ini tidak menjadi penghalang terhadap efektivitas penggunaan model tersebut, karena dengan adanya perencanaan yang baik dan pengelolaan kelas yang tepat, maka hambatan tersebut dapat diminimalisir. Baik, sekian presentasi pemaparan hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.